Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demam. Demam adalah peningkatan suhu tubuh di atas suhu tertentu yang diatur oleh termostat badan kita yang letaknya di hipotalamus. Seringkali demam ini merupakan respon alamiah tubuh terhadap infeksi. Tapi demam bisa juga disebabkan oleh hal-hal yang bukan infeksi. Misalnya radang, autoimun, atau keganasan, atau yang lain-lainnya. Demam dengan suhu yang lebih dari 40 derajat Celcius itu disebut hiperpireksia. Ini merupakan kegawatan medis. Peningkatan suhu tubuh yang tidak disebabkan oleh perubahan termostat di dalam badan kita itu disebut hipertermia. Hipertermia ini terjadi kalau tubuh kita itu menyerap lebih banyak panas dibandingkan yang bisa dilepaskan. Tadi kita bilang demam itu suhunya di atas suhu tertentu. Suhu tertentu yang normalnya itu berapa sih? Sebenarnya suhu normal tubuh kita itu bervariasi, tergantung banyak sekali faktor. Misalnya, di mana diukurnya, terus kapan ngukurnya, jenis kelamin, usia, terus aktivitas fisik, level hormonnya, berat badan, dan macam-macam. Itu semua bisa pengaruhi suhu normal tubuh. Pengukuran suhu tubuh itu yang seringnya ya dilakukan di gendang telinga atau membran timpani, terus di rektum atau di anus ya, terus di mulut, di kulit dahi, sama di ketek, kulit ketek. Nah, dari berbagai pilihan tempat pengukuran itu, yang paling akurat sebenarnya yang di anus. Tapi banyak orang tuh merasa nggak nyaman kalau diukur suhunya di anus. Saya pribadi lebih suka ngukur suhu badan itu di gendang telinga, pakai infrared ya, termometer infrared. Karena ini selain lebih cepat, juga higienis, nggak jorok. Nah, terus udah gitu, ini sangat-sangat membantu banget kalau kita misalnya lagi ngukur suhu anak kecil yang lagi rewel. Kalau pengukuran suhu di membran timpani ini nggak bisa dilakukan karena satu dan lain sebab, atau misalnya itu nggak ada termometer infrared, ya saya sih akan mengukur suhunya pakai yang di mulut, pakai termometer digital. Kalau saya sih paling nggak suka ngukur pakai termometer merkuri yang air raksa. Karena waktu saya kuliah dulu, bad experience banget lah. Jadi termometer air raksa itu lama nunggunya sampai suhunya keukur itu. Udah gitu gampang pecah. Jadi merkuri itu, air raksa itu kalau pecah, itu bisa mencemari lingkungan kalau kita beresinnya nggak bener ya. Udah gitu, saya selama waktu koas itu, mesti gantiin berapa banyak deh yang pecah. Bukan saya yang pecahin, kadang pasien yang pecahin juga. Jadi udahlah, saya males banget pakai yang air raksa. Terus saya juga nggak suka ngukur suhu itu di ketek. Karena ya selain kurang akurat, lama, itu juga jijai ya. Tapi ini selera saya pribadi ya. Kalau Sobat Sehat mau ngukur di ketek, mau pakai termometer air raksa, ya terserah lah. Yang penting Sobat Sehat tahu bagaimana cara pengukuran di area-area yang beda area, beda cara pengukuran, beda termometer yang dipakai, dan berapa sih suhu normal di area yang berbeda itu. Jadi kalau di membran timpani sama di dahi, itu pakai termometer yang infrared. Kalau punyanya termometer digital, itu nggak bisa dipakai di dahi ya. Digital itu untuk oral, sama untuk di rektum, di pantat, dimasukin tuh di anusnya. Di ketek juga bisa sih pakai digital. Nah, Sobat Sehat juga perlu tahu perbedaan suhunya, suhu normal di area-area pengukuran yang berbeda itu. Kalau di membran timpani sama di pantat, di anus, itu suhunya sekitar setengah, 0,5 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan yang di oral. Sedangkan kalau yang di kulit, baik di dahi maupun di ketek, itu 0,5 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan suhu oral. Kapan dilakukannya pengukuran juga mempengaruhi suhu tubuh. Dalam waktu 24 jam itu, suhu tubuh paling rendah biasanya di pagi hari, waktu bangun tidur. Dan paling tinggi waktu malam, sore menjelang malam. Dan perbedaan antara suhu terendah sama suhu tertinggi ini sekitar 0,6 derajat Celcius. Beberapa sumber mendefinisikan temperatur yang diukur di oral ya sebagai demam
kalau suhunya itu 37,2 derajat Celcius atau lebih di pagi hari atau lebih dari sama dengan 37,8 Celcius setelah pagi hari. Jadi kalau siang, sore, malam itu dia nyatakan demam kalau lebih dari 37,8 derajat Celcius. Tapi angka-angka tersebut itu berdasarkan penelitian yang kebanyakan dilakukan pada pria dewasa. Padahal kita tahu perempuan itu memiliki lemak tubuh lebih banyak dibandingkan laki. Di mana lemak itu menginsulasi suhu tubuh. Jadinya suhu tubuh perempuan itu normalnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kemampuan tubuh kita mengatur suhu tubuh juga berubah seiring pertambahan usia. Jadi, suhu normal tubuh pada usia yang berbeda juga berbeda-beda. Secara garis besar, tubuh kita itu normalnya semakin rendah seiring dengan pertambahan usia. Berbagai aktivitas fisik juga bisa mempengaruhi suhu tubuh secara berbeda-beda ya. Beberapa atlet itu bahkan bisa ya suhunya itu sampai 40 derajat Celcius waktu dia lagi berolahraga. Dan itu tetap masih dianggap normal, bukan demam. Aktivitas yang bukan olahraga juga mempengaruhi suhu tubuh juga loh. Itu sebabnya kalau lagi ngukur basal body temperature, itu harus dilakukan pagi-pagi banget, begitu bangun tidur, sebelum ngapa-ngapain. Bahkan sebelum menjejakkan kaki ke lantai, sebelum minum air, pokoknya sebelum ngapa-ngapain. Karena kita ngapa-ngapain itu udah mempengaruhi suhu tubuh. Karena berbagai variabel yang banyak macam-macam ini, yang namanya suhu tubuh normal itu bisa berbeda dari orang satu ke orang yang lain. Kalau normalnya beda, ya angka untuk demamnya juga beda dong. Jadi definisi demam itu sebenarnya nggak bisa menentukan dengan pasti berapa angkanya. Demam itu harus di angka berapa, karena angka normalnya beda-beda. Tapi ini nggak berarti pengukuran suhu tubuh itu nggak ada gunanya kalau kita lagi ngelaporin tentang demam. Ya, biar gimana pun, tetap ya, kita kalau ngelaporin, anak saya suhunya 38 derajat Celcius tadi pagi, itu tetap lebih berguna dibandingkan kalau misalnya laporannya, itu tadi jidatnya panas waktu saya sentuh. Tapi kalau kita lapornya begini nih, oh suhunya itu 4 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu normalnya. Itu jauh lebih informatif tentunya ya. Suhu tubuh itu adalah keseimbangan antara produksi panas yang diproduksi di lever sama di otot, sama pelepasan panas dari jaringan di tepian. Kalau ada sesuatu yang meningkatkan termostat badan kita yang di hipotalamus tadi ya, itu sesuatunya disebut pirogen. Nah, aliran darah ke ekstremitas kita itu dikurangin dengan cara vasokonstriksi. Waktu terjadi vasokonstriksi, vaso itu artinya pembuluh, konstriksi itu artinya menciut, mengkerut ya. Waktu terjadi vasokonstriksi, kita tuh merasa dingin, meriang gitu ya, karena berkurangnya aliran darah yang hangat ke tubuh-tubuh bagian tepi. Kadang itu disertai kalau kita lagi dingin gitu disertai dengan menggigil. Itu tujuannya menggigil itu untuk meningkatkan produksi panas di dalam tubuh. Ingat ya tadi kan produksi panas di lever sama di otot ya. Nah, sedangkan kalau termostat kita ini diturunkan suhunya, sebaliknya terjadi vasodilasi. Vasodilasi itu vaso pembuluh, dilasi itu melebar. Yang tujuannya itu untuk mempercepat terjadinya pelepasan panas di seluruh tubuh. Jadi pembuluh darahnya melebar, darah yang hangat itu mengalir keluar, terus panasnya itu nyebar gitu ya. Nah, pada saat terjadi vasodilasi ini, seringkali juga terjadi keringetan untuk membantu mempercepat penurunan suhu tubuh. Respon tubuh yang normal terhadap pirogen ini bisa turun, berkurang pada anak-anak, bayi-bayi yang sangat kecil, atau orang-orang yang sangat tua, atau pasien dengan kondisi medis tertentu. Sampai sini saya harap udah jelas ya, bahwa demam per se itu bukanlah merupakan penyakit. Demam merupakan sistem pertahanan tubuh kita untuk melawan dan menyembuhkan infeksi, yang merupakan penyebab paling sering dari demam ya. Terus untuk meningkatkan daya tahan tubuh,
dengan cara mengaktifasi berbagai mekanisme sistem kekebalan tubuh kita untuk mengalahkan, menyerang, memperlambat tumbuh kembangnya kuman, bahkan membunuh si kuman yang masuk ke tubuh kita. Beberapa penelitian memang menunjukkan bahwa pasien dengan infeksi yang mengalami demam dalam 24 jam pertama setelah dimasukkan ke dalam ICU itu memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan pasien yang nggak mengalami demam. Terus pada pasien-pasien usia lanjut dengan pneumonia, itu pasien yang nggak mengalami demam, angka kematiannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengalami demam. Meskipun demam itu tadi saya jelaskan manfaatnya ya, tapi suhu tubuh yang ekstrim yang lebih dari 40 derajat Celcius itu bisa merusak. Panas tubuh yang ekstrim ini bisa menyebabkan denaturasi protein. Contohnya denaturasi protein yang kelihatan itu misalnya protein dalam putih telur. Kalau suhunya naik, jadi matang ya. Nah, protein di dalam tubuh kita juga begitu. Bisa terdenaturasi kalau terlalu panas. Terus terjadinya pelepasan sitokin radang. Terus yang ketiga itu efek-efek yang sistemik ke seluruh tubuh. Contohnya itu misalnya translokasi bakteri di saluran cerna sama koagulasi intravaskular yang terdiseminasi. Nah, hal-hal ini menyebabkan disfungsi selular, malfungsi organ, bahkan sampai gagal organ yang banyak, seluruh organ. Yang namanya ginjal, jantung, lever, otak, semua banyak organ itu bisa terpengaruh, rusak sama hipertermia, suhu tubuh yang terlalu tinggi. Nah, pada suhu tubuh yang terlalu tinggi ini, efek buruk hipertermia itu terhadap organ sama sel jauh lebih berat dibandingkan manfaatnya yang saya sebutin tadi. Karena demam itu meningkatkan basal metabolic rate sebesar 10-12% setiap 1 derajat Celcius untuk kenaikan di atas 37 derajat Celcius, bahkan yang namanya demam ringan pun itu bisa menimbulkan stres fisiologis pada orang dewasa yang memiliki masalah jantung atau paru-paru ya. Demam juga bisa memperburuk status mental pada pasien yang mengalami demensia. Terus pada anak-anak yang sehat, demam itu bisa menyebabkan kejang demam. Ada banyak sekali penyebab demam yang beda-beda. Secara garis besar kita kelompokkan menjadi infeksi, keganasan, sama radang. Termasuk juga radang rematik, non-rematik, atau imun, sama yang efek dari obat. Sebagian besar demam akut pada orang dewasa itu disebabkan oleh infeksi. Dan demam yang tidak disebabkan oleh infeksi itu hampir selalu sifatnya kronis atau berulang. Dan bahkan ya, demam akut pada pasien yang memiliki riwayat keganasan atau radang, gangguan radang, itu kemungkinan besar juga tetap infeksi. Semua jenis infeksi itu bisa menyebabkan demam pada orang yang imunokompeten. Jadi susah banget ya untuk mendiagnosis ini infeksinya apa kalau cuma berdasarkan demam aja. Kecuali untuk demam-demam tertentu yang mempunyai pola yang khas, misalnya malaria atau demam denggi. Jadi itu sebabnya dokter perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendiagnosis dengan benar. Jadi nggak bisa tuh laporannya, dok saya demam 39 derajat Celcius, obatnya apa ya? Gimana kita mau tahu obat? Sebabnya aja kita nggak tahu. Dokter selain melakukan tanya jawab untuk riwayat medisnya, terus melakukan pemeriksaan fisik, kadang dokter itu perlu juga melakukan pemeriksaan darah, tinja, urin, kadang USG atau X-ray atau biopsi atau macam-macam lah, tergantung dari kecurigaan awalnya. Nah, untungnya sebagian besar dari infeksi itu sifatnya viral. Viral itu maksudnya disebabkan oleh virus ya. Dan bisa sembuh sendiri tanpa diapa-apain, swasembh, self-limiting.
Jadi, sebagian besar pasien dengan demam itu sebenarnya bisa dirawat di rumah, nggak usah di macem-macemin, nggak usah diperiksain macam-macam. Nanti kalau setelah 3 sampai 5 hari nggak membaik, baru tuh kita mulai periksa yang lebih agresif. Karena sebagian besar yang namanya viral itu dia akan sembuh sendiri dengan berjalannya waktu pada pasien yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Jadi bukan yang pasien dengan HIV, yang lagi mengonsumsi obat imunosupresan, kayak gitu ya. Kalau dokternya curiga ini sakitnya serius, ya dokternya harus periksa secara lebih agresif ya, lebih intensif dan sesegera mungkin. Bahkan pasiennya itu mungkin nggak boleh pulang, harus dirawat inap. Pemeriksaan juga kemungkinan diperlukan pada pasien yang usianya sudah lanjut atau pada bayi. Karena seperti saya bilang tadi, kemampuan mereka itu untuk menghasilkan panas tubuh, meningkatkan panas tubuh itu nggak seperti pada orang dewasa. Jadi bahkan untuk demam yang ringan pun kita sudah harus lebih hati-hati ya. Apa aja sih yang harus dicermatin, yang tanda bahayanya yang harus diwaspadain pada pasien dengan demam? Yang pertama itu penurunan kesadaran. Terus sakit kepala yang membandel atau yang kaku kuduk kita bilangnya ya, atau sakit kepala dengan kaku kuduk. Terus adanya ruam, penurunan tekanan darah, terus sesek, terus nafasnya jadi pendek-pendek atau jantungnya berdegup dengan sangat cepat gitu. Terus suhu yang di atas 40 derajat Celcius atau di bawah 35 derajat Celcius, sama yang punya riwayat berpergian ke daerah yang endemik, misalnya endemik malaria, endemik ya kayak gitu ya. Jadi kemungkinan terkena penyakit yang gawat. Sama adanya penggunaan obat-obatan terlarang, obat-obatan yang menekan sistem kekebalan tubuh, sama perilaku yang beresiko ya, injeksi obat. Penyebab demam yang berbeda itu butuh penanganan yang berbeda juga, tergantung dari si penyebabnya. Jadi, infeksi bakteri obatnya dengan antibiotik. Infeksi jamur obatnya dengan anti jamur atau antimikotik. Infeksi virus diobatin dengan antivirus kalau perlu. Karena kan saya bilang tadi, yang namanya virus kebanyakan sih self-limiting, dia akan sembuh sendiri dengan berjalannya waktu. Nah, karena sebagian besar infeksi itu sifatnya viral, disebabkan oleh virus dan bisa sembuh sendiri, sebagian besar pasien nih sebenarnya nggak butuh obat antivirus. Sistem kekebalan tubuhnya akan menyembuhkan tubuhnya sendiri. Pasien yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik atau imunokompeten, umumnya akan membaik kondisinya dalam waktu seminggu atau kurang. Yang diperlukan itu ya cukup istirahat, konsumsi makanan sehat bergizi seimbang bervariasi dalam jumlah cukup, sama cukup minum untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Antibiotik itu akan diresepkan untuk infeksi bakteri, karena ya antibiotik memang cuma bisa mempan untuk bakteri, nggak mempan untuk virus jamur, itu beda jurusannya gitu ya. Untuk penggunaan antibiotik yang nggak tepat, yang nggak benar asal-asalan, itu selain nggak berguna, nggak bermanfaat untuk menyembuhkan penyebab demamnya, itu juga meningkatkan risiko terjadinya resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik itu artinya bakterinya jadi kebal, nggak mempan lagi pakai antibiotik. Kalau itu udah terjadi, nggak ada obatnya nanti saat benar-benar perlu antibiotik karena udah nggak mempan. Peresepan antibiotik secara empiris itu maksudnya berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan perkiraan yang paling mendekati. Itu bisa dilakukan kalau dokternya curiga penyakitnya sangat serius dan perlu diobatin segera. Tapi idealnya pemilihan antibiotik itu bukan empiris, melainkan berdasarkan hasil uji kultur. Uji kultur itu maksudnya gini, jadi si bakterinya dibiakin, udah gitu dicobain nih antibiotiknya mana, dibiakinnya di laboratorium ya, udah gitu dicobain antibiotik mana yang mempan.
Ini penting terutama kalau pasiennya itu memiliki risiko dicurigain infeksinya disebabkan oleh bakteri yang sudah kebal sama antibiotik. Apalagi kalau yang multi drug resistant. Jadi bakterinya itu udah ini obat ini nggak bisa, antibiotik itu nggak bisa, antibiotik itu nggak bisa. Jadi kita harus uji dulu yang bisa dipakai antibiotiknya apa. Jadi nggak empiris lagi, itu idealnya ya. Cuma kadang ya itulah kita berpacu dengan waktu dikasih empiris dulu. Nah terus bagaimana dengan pemberian obat anti demam? Obat penurun demam itu sifatnya simptomatik, nurunin demamnya, nurunin suhu tubuhnya, tidak menyembuhkan si penyebab demamnya. Kalau penyebab demamnya viral yang self-limiting, nggak masalah, bisa sembuh sendiri. Tapi kalau yang lainnya itu obat anti demam itu nggak nyembuhin penyebabnya. Jadi tetap perlu diobatin sesuai dengan penyebabnya. Ini cuma buat nurunin demamnya tok. Nah, seperti yang saya sebut di awal, di video awal, suhu tubuh yang ekstrim itu merupakan emergensi medis dan perlu tata laksana yang lebih agresif untuk menurunkan suhu tubuh. Ini perlu untuk mencegah terjadinya kerusakan organ yang permanen, bahkan kematian. Pasiennya itu mungkin perlu itu ya dikasihin uap air yang dingin. Itu kalau kayak di tempat panas itu kan suka ada kipas yang ada airnya, uap airnya. Nah, butuh gitu. Atau kompres dengan es, atau dengan selimut khusus yang dengan pendingin, atau bukan dimandiin pasiennya selain dengan pemberian obat anti demam juga ya. Itu supaya membantu mempercepat penurunan suhu tubuh di samping penata laksanaan sesuai dengan penyebab si demamnya sendiri. Nah, berbagai penata laksanaan ini akan dilakukan oleh petugas kesehatan di IGD. Yang perlu sobat sehat ingat sebagai orang awam itu adalah membawa pasien yang suhu tubuhnya itu sangat tinggi, lebih dari 40 derajat Celcius, secepat mungkin ke IGD. Cari IGD yang paling dekat. Jadi saya ulangin sekali lagi ya, yang namanya suhu tubuh yang sangat tinggi itu adalah emergency medis, kegawatan medis. Jangan tunggu-tunggu lagi. Lebih baik kita keparnoan, kita bawa itu pasien ke IGD ternyata nggak apa-apa, dibandingkan kalau kita anggap nggak apa-apa, ternyata apa-apa. Saya bilang lagi, yang namanya suhu tubuh yang sangat tinggi itu bisa bahkan sampai menyebabkan kerusakan organ multiple yang permanen dan bisa berakibat kematian. Dan ini karena demamnya, bukan karena penyebab demamnya. Ya. Untuk demam yang lebih ringan, penggunaan obat penurun demam ini sebenarnya masih kontroversial ya. Beberapa penelitian memang menunjukkan bahwa demam sebenarnya membantu tubuh kita untuk melawan infeksi kuman. Tapi saya pribadi lebih cenderung ke parnoan. Saya sih akan tetap menyarankan memberikan obat penurun demam kecuali kalau pasiennya itu benar-benar bugar, aktif, nggak irritable ya, masih bisa makan, minum dengan baik. Jadi kalau misalnya kayak anak-anak nih suhunya 38 derajat Celcius, tapi masih ketawa-ketawa, lari-larian, main dengan gembira gitu. Nah itu mungkin saya, oke lah, mungkin nggak perlu banget obat demam. Tapi selainnya itu, saya tetap sarankan untuk pemberian obat demam. Meskipun beberapa penelitian itu menunjukkan nggak ada manfaatnya pemberian obat demam antipiretik terhadap pasien dengan infeksi ya. Jadi saya sih ya itulah selain keparnoan, saya juga pikir pemberian obat penurun panas ini bisa membantu pasien merasa lebih nyaman. Jadi saya kasihnya untuk pasien yang terganggu dengan demamnya ya. Ya, kalau masih hahaha makan enak, tidur enak, ya mungkin nggak perlu gitu. Tapi catatan lagi, ini untuk demam yang ringan ya, bukan yang hiperpireksia. Nah, obat demam yang sering diberikan itu ada dua macam. Yang pertama itu paracetamol, terus yang kedua itu obat antiinflamasi non-steroid atau OAINs. Obat-obat ini bisa dibeli dengan bebas di apotek, di toko obat. Jadi sobat sehat bisa beli tanpa resep dokter.
Yang penting itu, Sobat Sehat, pastikan aja penggunaannya sesuai dengan aturan pakainya dan jangan overdosis. Jadi Sobat Sehat perlu baca ya labelnya, baca itu leafletnya, itu brosurnya yang di kemasan obat. Jadi pabrik obat itu ngasih leaflet itu bukan karena kebanyakan duit, dicetakin buat dibuang-buang. Enggak, itu buat Sobat Sehat baca. Baca semua yang akan dikonsumsi dan pahami. Perhatikan itu kandungan obatnya. Misalnya nih, kalau Sobat Sehat pakai paracetamol. Paracetamol itu kan dosis maksimumnya untuk orang dewasa 4.000 mg dalam 24 jam. Dan biasanya paracetamol itu sediaannya bentuknya tablet 500 mg. Jadi dalam sehari itu nggak boleh konsumsi lebih dari 8 tablet. 500 kali 8 kan 4.000 ya. Kalau misalnya Sobat Sehat minum paracetamol sama obat, misalnya obat pilek, terus obat pileknya ini mengandung paracetamol juga, misalnya nih kapletnya si obat pileknya ini mengandung paracetamolnya 500 mg sama phenylephrine 5 mg gitu ya. Terus diminumnya 2 kali sehari. Berarti Sobat Sehat kan dari obat pileknya ini dapat paracetamolnya udah 1.000 dong. Nah, yang 1.000 di dalam obat pilek ini harus diperhitungkan juga dengan paracetamol tok yang Sobat Sehat konsumsi untuk menurunkan demamnya supaya nggak terjadi overdosis. Jadi kalau dalam skenario ini ya, Sobat Sehat itu nggak boleh minum paracetamolnya lebih dari 6 tablet sehari. Karena yang 1.000-nya, 1.000 mg-nya itu udah dapat dari si obat pileknya. Tapi hitung-hitungan kayak begini ini nggak berlaku kalau Sobat Sehat mengonsumsi obat penurun panasnya itu dari kelas yang berbeda. Misalnya paracetamol sama OAINs, kayak ibuprofen, aspirin. Nah, obat lain yang bisa juga dipakai untuk menurunkan panas adalah kortikosteroid. Kalau OAINs itu kan obat antiinflamasi non-steroid. Kalau kortikosteroid itu ya steroid, bisa juga. Tapi saya nggak suka pakai obat ini untuk menurunkan panas. Kenapa? Karena efek sampingnya terlalu banyak. Ngapain saya pakai steroid? Sementara kalau buat nurunin panas doang aja mah, pakai paracetamol, pakai OAIN sudah bisa. Tanpa efek samping yang karena steroid. Ya. Pasien dengan kondisi khusus, misalnya seperti bayi yang sangat kecil, anak-anak kecil di bawah umur 2 tahun, terus lansia, apalagi lansia yang ringkih ya, terus pasien yang mengalami kondisi kardiovaskular tertentu, itu sebaiknya berobatnya ke dokter. Jangan beli obat yang dijual bebas meskipun bisa, karena kondisi mereka itu membutuhkan penanganan lebih seksama. Bahkan untuk yang demam ringan pun sebaiknya ke dokter. Ya saya bilang lagi ya, mendingan keparnoan. Lebih baik kita ke dokter ternyata nggak apa-apa, daripada kita anggap nggak apa-apa, beli obat di warung, ternyata apa-apa. Itu adalah sharing saya hari ini tentang demam. Semoga bermanfaat dan jadi berkat buat Sobat Sehat semuanya. Kalau Sobat Sehat suka dengan informasi kesehatan semacam ini, mohon like video saya dan subscribe di channel ini. Supaya Sobat Sehat akan dapat terus mendapatkan info-info semacam ini. Terus kalau Sobat Sehat ada pertanyaan atau ada topik yang pengen saya bahas di video-video berikutnya, silakan langsung diketik aja di komen, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Tapi please jangan konsul. Karena yang namanya konsul itu nggak bisa dikerjakan di forum yang sifatnya umum. Harus dikerjakan secara personal antara dokter dengan pasiennya. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.